Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas pengujian atas transaksi penjualan dan penerimaan kas. Kita mulai dengan pengujian atas transaksi penjualan. Ada dua jenis pengujian transaksi, yaitu pengujian atas pengendalian dan kedua, pengujian substantif. Untuk mendesain prosedur audit untuk pengujian atas transaksi dimulai dengan memahami sistem pengendalian internal untuk siklus yang akan diuji. Kemudian kita akan menentukan risiko pengendalian yang direncanakan. Dan langkah ketiga, mengevaluasi manfaat dan biaya untuk melakukan pengujian atas pengendalian. Jika manfaatnya lebih kecil dari kosnya, kita tidak akan melakukan pengujian atas pengendalian, tetapi langsung saja mendesain pengujian substantif atas transaksi. Untuk mendesain pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, kita mulai dengan mendesain prosedur audit, dilanjutkan menentukan besarnya sampel, kemudian cara memilih sampel, dan kapan waktu pelaksanaan pengujian yang akan dilakukan. Untuk memahami pengendalian internal klien, auditor memiliki atau tersedia beberapa teknik. Yang pertama, mempelajari flowchart yang disiapkan oleh klien. Yang kedua, dengan menyiapkan kuesioner pengendalian internal. Atau yang ketiga, melakukan walkthrough test, pengujian langsung atau observasi ke lapangan. Dalam mempelajari flowchart, kita mengidentifikasi adanya key control atau unsur pengendalian untuk setiap risiko yang ada, dan mengidentifikasi ketiadaan atau defisiensi atau kelemahan atas pengendalian jika risikonya ada, tetapi unsur kontrolnya tidak ada. Jika menggunakan kuesioner, kita menanyakan key control atau unsur pengendalian yang diperlukan. Jika jawabannya ya atau ada, berarti ada key controlnya. Dan jika jawabannya tidak ada atau no, berarti itu adalah kelemahan. Dari pemahaman atas sistem pengendalian internal, diidentifikasi kontrol key atau unsur pengendalian yang diperlukan. Pertama, perlu adanya pemisahan fungsi. Yang kedua, perlunya otorisasi. Perlunya dokumen yang pre-number. Perlunya tersedia dokumen dan catatan yang memadai. Perlunya pengiriman surat pernyataan bulanan. Perlunya adanya verifikasi, prosedur verifikasi internal. Dari sekian unsur pengendalian yang diperlukan, ternyata terdapat satu defisiensi atau ketiadaan kontrol, yaitu tiadanya prosedur verifikasi internal. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan mengevaluasi cost dan benefit dengan melakukan tes atas pengendalian. Dan setelah itu, kalau benefitnya lebih besar, maka akan didesain pengujian atas pengendalian. Dalam mendesain pengujian atas transaksi, kita harus selalu berpatokan kepada tujuan audit yang terkait dengan transaksi, yaitu ada
6 tujuan audit yang terkait dengan transaksi, yaitu tujuan untuk menguji eksistensi, yaitu membuktikan, menguji bahwa transaksi penjualan yang dicatat barangnya benar-benar dikirim, atau tujuan eksistensi. Tujuan yang kedua untuk menguji kelengkapan atau completeness, untuk menguji bahwa transaksi penjualan yang ada telah dicatat semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Tujuan yang ketiga, accuracy, untuk menguji bahwa transaksi penjualan yang dicatat dengan jumlah yang benar atau sama dengan yang dikirim. Yang keempat yaitu menguji klasifikasi. Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima tentang timing, waktu. Penjualan dicatat pada tanggal yang tepat. Yang keenam, posting dan pengikhtisaran. Transaksi penjualan telah dimasukkan atau semuanya telah tercatat dalam buku pembantu piutang atau Account Receivable Master File. Berikut ilustrasi hasil perancangan, prosedur pengujian atas pengendalian, dan prosedur pengujian substantif atas transaksi. Selanjutnya, kita akan membahas pengujian atas transaksi penerimaan kas. Secara umum, kita akan menggunakan metodologi yang sama dengan pengujian transaksi penjualan, dengan beberapa penekanan, di antaranya penekanan pada penentuan bahwa semua kas yang diterima benar-benar telah dicatat, dan menyiapkan proof of cash receipt, yaitu memeriksa penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas. Kemudian kita perlu juga melakukan pengujian untuk menemukan jika ada lapping terhadap piutang. Pengujian untuk menentukan apakah penerimaan kas telah dicatat semuanya tentu sangat tergantung kepada proses bisnis dan unsur pengendalian internal yang tersedia. Perusahaan yang menjual secara tunai pada perusahaan retail misalnya tentu berbeda dengan perusahaan yang melakukan pembayaran melalui transfer rekening atau pelanggan yang melakukan pembayaran melalui atau menggunakan cek. Pengujian dengan proof of cash receipt biasanya dilakukan dengan menyiapkan bank rekonsiliasi 4 kolom, di mana saldo awal dan menurut catatan bank dan saldo awal menurut pembukuan jika terdapat perbedaan harus dapat dijelaskan. Demikian juga dengan penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Pengujian untuk menemukan lapping diperlukan jika memang ada risiko terjadi lapping. Lapping dalam penerimaan piutang adalah tidak atau ditangguhkannya pencatatan penerimaan piutang pada suatu hari, kemudian ditutup dengan penerimaan piutang pada hari berikutnya. Demikian dilakukan secara terus-menerus. Pengujian untuk menemukan lapping biasanya dengan membandingkan tanggal transaksi atau penerimaan kas dengan tanggal penyetoran uang ke bank. Jika terjadi perbedaan atau keterlambatan dalam penyetoran uang ke bank, kemungkinan telah terjadi lapping. Berikut ilustrasi pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Hasil pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif transaksi
penjualan dan penerimaan kas akan sangat mempengaruhi ruang lingkup pengujian atas saldo piutang, pengujian atas saldo kas, pengujian biaya atau beban piutang tak tertagih, dan pengujian atas penyisihan piutang tak tertagih. Berikut ilustrasi prosedur audit untuk transaksi penjualan dan penerimaan kas dalam format pemakaian atau pelaksanaan audit. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.